Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Sampun, Mbak. Sampun. Baiklah Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita masih diberi kesehatan nih anak-anak. Nggih Pak Guru. Iya Pak Guru. Iya anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Januar. Silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Pak Guru, teman-teman yuk kita berdoa di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Ketua, Mas Januar. Untuk pelajaran hari ini kita akan bernyanyi dulu nggih. Karena momen hari ini masih dalam rangka kemerdekaan Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, dimulai dari sekarang ya. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Anak-anak? Terdengar Pak Guru. Terdengar. Jelas suaranya. Hari kemerdekaan Kita hari merdeka sudah ternyata hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung dada. Kita tetap Indonesia, Ayo Pak Mas Mustaqim nyanyi. selama hayat masih dikandung dada, kita tetap Oke anak-anak sudah. Oke, terima kasih anak-anakku. Pagi ini Pak Guru akan mengecek dulu kehadirannya. Dari 16 anak kelas 4, ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak Guru. Hadir semua. Ucok sehat, Ucok? Ucok sehat? Ucok tidak ada, Mbak Indah. Oh iya. Ucok nggak masuk, iya. Izin tadi orang tuanya. Oke, berarti cuma Ucok ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Oh, izin ya. Iya. Supaya bisa mengikuti pelajaran kembali. Terus kemudian, apakah hari ini kalian, anak-anakku, sudah sarapan semua sebelum berangkat? Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih. Karena dengan sarapan, itu akan membuat kita menjadi siap mengikuti atau melakukan aktivitas ya. Dalam keseharian kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik, menangkap materi, dan lain-lain. Kemudian, untuk lebih semangat lagi, kita melakukan tepuk semangat dulu, ya, biar tidak ada anak yang ngantuk, lemas, gitu ya. Pak Guru, Iya Pak Guru. ikuti Pak Guru ya. Tepuk semangat, tepuk semangat. Ma, ngat, Ngat. semangat. Semangat. Oke,
Oke, sepertinya belum kompak ini anak-anak. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat. Se. Ma. Semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga semangat ini bisa terjaga sampai nanti pelajaran selesai. Oke. Bentar, Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Mari kita simak semuanya ya anak-anak. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Untuk itu, yuk mari kita mempelajarinya dengan sesama. Sebelum kita mempelajari materi keberagaman budaya bangsaku, alangkah baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Apa anak-anak? Videonya bisa dilihat? Tidak, Pak Guru. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Sebentar ya anak-anak. Ini karena Pak Guru ngambil dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekalian. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, Bisa dilihat, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelas. Melihatnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran Pak Guru? Oke, bisa dilihat Salah anak-anak? satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman Oke, kalau begitu Pak Guru ganti dengan materi saja ya anak-anak. Nggih, Iya Pak Guru. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 yaitu indahnya kebersamaan. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi yang namanya gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Kemudian, ada yang tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan paragraf? Tidak, Pak Guru. Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya? Iya Pak Guru, belum tahu Pak. Oke, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang paragraf. Jadi paragraf atau alinea itu adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam beragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap teks bacaan, ya anak-anak, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, kemudian kita akan coba membaca teks tentang pawai budaya ya. Ini
Ini Pak Guru ada teks pawai budaya. Coba diperhatikan, ini halaman pertama, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Semuanya ada berapa paragraf anak-anak? 5. Ada 5 Pak Guru. Ada 5 paragraf Pak ya. Guru. Yang di dalam teks ini kira-kira isinya tentang apa anak-anak? Berbagai macam budaya. Betul sekali Mbak Ani ya. Ini jadi kita Ya. akan membaca tentang teks yang berjudul Pawai Budaya atau dalam materinya Keberagaman Budaya Indonesia. Jadi yang Pak Guru tampilkan ini ada 5 paragraf. Coba bisa kita baca dari paragraf pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dalam paragraf tersebut anak-anak bisa melihat kalimat pertamanya di mana? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Kampung Babakan Pak. Betul sekali anak-anak, Mbak Tina, 100 ini. Jadi, Asik. kita lihat pada kalimat pertama ya. Pada kalimat pertama, ini ada bacaan, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Anak-anakku, jadi yang namanya kalimat pertama ini yang biasa disebut dengan gagasan pokok. Jadi dalam satu paragraf ini, ya anak-anak ya, itu yang dibahas, kata kuncinya itu ada di kalimat utama atau kalimat pertama yang terdapat di awal kalimat. Sedangkan kalimat seterusnya itu merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Jadi kalau kalian menemukan teks, membaca koran, membaca buku, dalam satu paragraf, itu kalau kalian perhatikan, kalian akan menemukan kalimat utama. Kalimat utama pada setiap paragraf itu biasanya bisa terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian bisa juga terdapat di awal dan akhir kalimat. Sementara kalimat yang lain adalah sebagai kalimat pendukung. Pendukung. Iya, atau penjelas, nggih. Oh, penjelas. Iya, Nggih. betul. Nah, sekarang Pak Guru akan tunjukkan tentang sebuah video lagi. Coba bisa apa tidak ini? Kelihatan anak-anak? Belum Pak Guru. Belum Pak. Terlihat masih ubur-ubur ya anak-anak? Belum Pak, masih terlihatnya pawai budaya. Oh, Pawai budaya. Iya. Sudah terlihat teman-teman? Mulai Oh iya. hitam. Oke. Sudah mulai muncul ya? G. Oke, perhatikan baik-baik anak-anak. Wah, enak Tidak ada sekali. gambarnya Pak Aku Guru. tidak Iya, berhenti sudah ada suaranya ya. Nana, pelan-pelan makannya. Ada. Wah, Silakan baru disimak. kali ini kue coklat buatan ibu enak sekali. Hah, ini semua untuk Nana ya. Apa? Baru kali ini? Oh, jadi kue buatan ibu sebelumnya tidak enak. Tidak, ini untukku. Ini semua untukku. Nana, kamu tak menjawab pertanyaan ibu. Ini milikku. Pak, ini milikku. Ini punya aku. Hey! Ini punya aku. Nana, Bella, berhenti. Stop. Yeay, kue coklatnya menjadi milikku. Yeay. Nana, kamu bilang apa tadi? Baru kali ini kue coklat buatan ibu enak. Jadi sebelumnya tidak enak begitu?
Sudah ya anak-anak? Sampun Pak Guru. Nah, Pak Guru mau tanya. Tadi kan sudah disajikan tentang video. Kira-kira dalam video tersebut itu ada permasalahan apa ya anak-anak? Membagi apa ya? Kue Pak ya? Membagi kue Pak Guru. Iya betul. Nah, kira-kira kalian bisa memahami apa yang dapat disimpulkan dari video tersebut? Tidak, Pak Guru. Baiklah anak-anak, supaya kalian bisa memahami dan menangkap materi yang akan disampaikan, Pak Guru akan menampilkan PowerPoint. Baiklah anak-anak, supaya kalian bisa memahami dan menangkap materi yang akan disampaikan, Pak Guru akan menampilkan PowerPoint. Oke. Pak Guru membacakan ya. Rita mempunyai 2 potong kue yang telah dipotong menjadi 4 dan 8 bagian. Ini adalah gambar pertama, kue bisa dipotong menjadi 4, dan gambar kedua, kue bisa dibagi menjadi 8. Kemudian, kue-kue ini akan dibagikan kepada 2 orang temannya dan masing-masing anak akan mendapatkan 2 potongan kue yang berbeda. Jadi kalau digambarkan, nanti satu anak mendapatkan 1 potongan 2 bagian dari pisau yang pertama, dan 1 potongan sejumlah 4 bagian dari kue yang kedua. Kemudian, pertanyaannya, berapa bagian kue yang diterima masing-masing anak? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Halo anak-anak. Iya, Pak. Ada yang bisa menjawab? Berapa ya? Pak, bingung. Bingung ya? Oh, puyeng ya? Oke. Baiklah. Pak Guru mohon silakan ikuti pembelajaran ini dengan serius ya. Dan nanti kalian bisa memahami apa yang dimaksud dalam permasalahan yang tadi. Oke. Pak Guru akan membagikan LK dulu ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, silakan sebelum Pak Guru membagi LK, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing isinya 4 anak. Nanti akan Pak Guru jelaskan untuk bagaimana cara mengerjakan LK tersebut. Ini bisa dilihat gambar LK-nya anak-anak? Belum, Pak. Lihat, Pak. Belum. Ini sudah? Belum. Terlihatnya perhatikan gambar berikut. Yang lingkaran-lingkaran itu, Pak. Oh iya, sebentar. Oke. Sudah, sekarang terlihat Ibu? Belum, malah hitam. Gelap. Oke. Gelap, Pak. Ini. Sudah terlihat anak-anak LK-nya? Belum. Belum, Pak. Masih warna hitam. Nah. Oke, Pak Guru akan membagikan LK-nya karena ini ada kesalahan teknis. Bisa terlihat ini anak-anak? Belum, Pak. Di kamera Pak Guru. Belum, Pak. Oke, nanti Pak Guru akan kirim linknya ya, anak-anak, untuk mengerjakan LK. Di dalam LK tersebut ada 3 LK. LK yang tentang bahasa Indonesia, mencari gagasan pokok, dan kemudian LK kedua tentang IPS, yaitu tentang keberagaman. Kalian nanti akan mengisi LK IPS itu mencari tahu tentang rumah adat, senjata daerah, dan tarian daerah dari daerah yang ada di Indonesia. Kemudian LK yang 1.3 adalah matematika. Nanti kalian akan mengerjakan soal-soal tentang pecahan seperti yang tadi Pak Guru gambarkan dengan ilustrasi dari Rita. Ya, silakan
Mas Mustain dan Mas Yanuar bergabung dalam kelompoknya. Siap. Nggih, Pak. Oke. Yuk. Ikuti petunjuk pengisian LK-nya tadi seperti yang Pak Guru sudah jelaskan. Nah, kurang lebih seperti ini ya LK-nya ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Oke. kelihatan. Oke. Sudah selesai anak-anak pengisiannya? Sudah. Oke, Sudah selesai. mari kita kumpulkan ya LK-nya ya. Iya Pak Guru. Nah, kemudian Ya, Pak. setelah terkumpul, kita akan menampilkan masing-masing kelompok satu anak untuk presentasi di depan ya, Mas Mustain dan Mas Yanuar. Silakan dipersiapkan. Oke, sudah? Oke ya. Sudah, Pak. Ya. Apa? Oke, terima kasih. Ini penampilan dari kelompok Mas Mustain bagus sekali. Hasilnya juga bagus ini. Sudah Pak Guru nilai. Ternyata dapat 100 ini Mas Mustain. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, 110, Pak. 100 ini Pak. 110, Pak. 100 ya. Kemudian anak-anakku, setelah kita belajar bersama ya, apa yang kalian dapatkan setelah belajar bersama hari ini, anak-anak? Anak-anakku, setelah kita belajar bersama ya, apa yang kalian dapatkan setelah belajar bersama hari ini, anak-anak? Tadi kalian sudah belajar tentang pertama adalah gagasan Mengetahui apa ya? Mengetahui isi pokok. iya, pokok, gagasan pokok Mbak Tina. Terus Iya, gagasan oh pendukung, iya. Paragraf. paragraf, betul sekali. Cara Kemudian pembagian. pecahannya, Pembagian pecahan. nah, pecahan senilai tadi karena Pak Guru sudah Iya. menampilkan gambar apel tadi yang dibagi menjadi 2. Oke, kemudian untuk Pak Guru akan menyampaikan untuk pembelajaran besok, yaitu kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Itu anak-anak. Iya, Ada yang Pak perlu Guru. ditanyakan lagi yang belum paham, silahkan. Tidak ada? Oke. Berarti kita akan berdoa untuk mengakhiri. Silahkan dipimpin oleh Mas Mustain. Mari teman-teman berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Semangat belajar anak-anak. Iya, Selamat pola istirahat. Baik, Terima kasih. Salam Pak Guru. Ya. Terima kasih Pak Dani. Bu Ani, monggo memberikan observasinya. Ini hasil observasinya per item dibacakan apa gimana, Pak? Yang kurang saja, Bu. Oh, yang kurang saja ya? Ini Bu, yang kurang dari Pak Dani nanti bisa dilakukan perbaikan. Kalau menurut saya semuanya sudah lengkap. Dari apersepsi, dari semuanya. Cuma waktunya saja sih yang kurang berapa menit gitu. Cuma itu saja sih kalau menurut saya. Semuanya udah bagus. Udah jadi penerapan yang Pak Dani lakukan itu menurut saya udah bagus. Cuma di waktunya saja yang masih kurang. Karena tadi kata Pak Yoto 20 menit ya. Iya, Bu. Ya, cuma kurang berapa menit gitu. Udah itu aja. Terima kasih, Bu. Maaf ya Pak Dani. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya saya kembalikan ke Gampang, Pak Bu. Suyoto dan Bu Siska. Oke. Saya dulu nggih Pak Lurah. Oh iya, monggo Bu. Nggih. Oke Pak Dani. Iya, Bu. Tadi share screen-nya benar semua layar ya? Iya, Bu. Tapi nggak nganu ya memang ya. Oke.
tidak bisa. Mungkin Kesulitan untuk gangguan tadi teknisnya. pas Sebenarnya kalau melihat variasi medianya, kemudian panjenengan sudah menyiapkan semuanya sebenarnya, cuman tadi di lapangan kan ada kendala teknis, gitu. Nanti mungkin itu bisa dicoba-coba dulu, maksudnya kalau misalnya mau melaksanakan itu, dicoba dulu bisa tidak gitu. Jadi persiapannya mungkin prepare-nya lebih baik gitu. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, untuk semuanya saja, untuk penilaian prosesnya itu kan juga penting ya, penilaian proses. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika anak-anak mungkin menjawab pertanyaan atau ketika anak-anak respon sesuatu, mungkin ada reward dari Bapak Ibu itu perlu, jadi tepuk tangan atau bagus atau jempol bagaimana itu mungkin di proses pembelajaran itu juga perlu untuk disampaikan ke anak-anak sebagai motivasi juga anak-anak untuk belajar gitu nggih. Kemudian untuk tadi mungkin karena Pak Dhani juga kebetulan bagaimana ya caranya ini mungkin jadi semuanya jadi ngeblank ya Pak ya. Oke Bu. Jadi karena tidak bisa menampilkan. Oke, karena tidak bisa menampilkan jadi ngeblank semua ya, mungkin rencana-rencana yang direncanakan tadi mungkin jadi tidak terlaksana semua mungkin ya Pak. Oke, tidak apa-apa. Tapi secara keseluruhan untuk kegiatannya saya lihat sudah bervariasi, maksudnya ada video, ada ada tampilan-tampilan yang lain, kemudian menyanyi, kemudian yang lain-lain kelihatannya sudah ada, sebenarnya sudah direncanakan semua, tapi mungkin tadi teknisnya Bu tidak bisa ditampilkan. Itu saja Pak Dhani, mungkin nanti lebih dicoba lagi kalau untuk tampilan yang live kayak gini, mungkin dicoba prepare-nya lebih baik lagi. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sudah ya. Monggo Pak Yato. Pak Dhani ya. Iya Pak. Ya. Karena ini kan peer teaching, ya mungkin perlu bisa menyiasati bagian-bagian mana yang dianggap penting, urgen, terkait dengan materi atau tujuan atau indikator yang ada dituangkan di RPT atau di modul ajar ya. Ya, waktu yang hanya 20 menit ini bisa menyampaikan semua, tetapi tidak harus maksimal atau penuh kan. Oke Pak. Mulai dari tadi di awal menyanyi itu masuk pembukaan atau masuk ke kegiatan inti? Tadi kan anak-anak disuruh menyanyi semua dari awal sampai akhir. Perlu pembukaan itu. Iya, pembukaan Pak. Apalagi pembukaan kan tadi, kalau pembukaan kan hanya 5 menit gitu kan. Hingga kalau disuruh nyanyi sampai habis kan mungkin lebih dari 5 menit nanti. Iya Pak. Hingga komponen-komponen yang lain ya akan terpenuhi. Satu. Terus tujuan pembelajaran memang bagian dari pembukaan. Tapi kalau disampaikan melalui video kan menjadi bukan guru yang menyampaikan tapi melalui media. Mestinya tujuan pembelajaran yang menyampaikan guru. Itu pun karena ini mikro atau peer tidak perlu disampaikan semua secara total. Bagian mana dari tujuan itu yang akan disampaikan. Mungkin di peer ini hanya ada 2 tujuan atau 3 tujuan itu. Kalau semua disampaikan kan nggak cukup waktu. Iya Pak. Karena dari semua tujuan tadi yang ditanyakan melalui video tadi untuk 70 menit atau berapa menit itu ya kalau 2 kali pertemuan itu. Nggak sangat. Enggak. Tambah medianya yang tidak bisa baik sehingga apa yang harus dinilai dalam peer teaching nggak terpenuhi. Misalnya kemampuan menggunakan analog atau metafora kan nggak tampak. Bapak tadi guru nggak lihat itu. Menggunakan analogi atau metafora. Apalagi Bapak menggunakan komunikasi nonverbal. Karena hanya kan media-media terus. Apalagi medianya banyak yang ngambek,
sehingga menjadi suasana pembelajaran yang menyenangkan. Padahal poin yang dinilai dalam peer teaching kan harus ada kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Banyak aspek-aspek yang tadi yang saya sampaikan 19 itu sehingga tidak terpenuhi gitu kan. Kalau dilihat dari volume, intonasi suara oke ya, nah kan itu penting ya. Di Bapak Ibu yang lain nanti harus memperhatikan 19 aspek yang harus dinilai itu. Belum lagi dilihat dari keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Nah, variasi interaksinya bagaimana? Harus multi arah, dari guru ke siswa, siswa ke guru, terus siswa ke siswa. Nah itu harus bagian dinilai dalam peer teaching ini. Nah kalau tidak tampak dan tidak ada, Pak Guru hanya menyodorkan atau menyuguhkan video sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah siswa hanya melihat video sehingga tidak terjadilah interaksi siswa dengan siswa. Padahal itu bagian yang harus diminta di dalam peer teaching ini. Nah, oleh karena itu jangan didominasi banyak video-video, cukup video yang bisa mencakupi, kalau itu tema, di dalamnya ada mencakupi tema, sehingga Bapak Guru harus bisa ini menerapkan semua itu, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Oke, yang lain juga nanti harus diperhatikan dalam hal ini, ya. Tepuk tangan untuk